Sahabat Kepo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini saya akan coba membahas tentang kenapa NRG tahun 2019 orang-orang yang ikut PPG dalam jabatan 2019 masih belum juga keluar di info GTK. Ya. Ada yang bilang saya sudah terbit energinya, ya, saya sudah dapat energinya. Di mana dapatnya? Nah, itu pertanyaan pertama. Di mana dapatnya? Itu. Oke. Nah, sebenarnya gimana sih prosesnya? Itu banyak juga yang nanya itu, ya. Ini udah di aku atau belum? Nah, apakah bisa terbit tunjangan profesinya tahun 2020 ini? Gitu ya. Kemarin informasi yang dari luar katanya kalau nggak terbit energinya tahun 2019 tidak akan bisa dibayarkan di 2020. Baik, sebenarnya penerbitan NRG yang baik yang PPG dalam jabatan maupun yang prajabatan itu saya sudah buatkan video penjelasannya, ya. Yang prajabatan khusus satu video tentang PPG prajabatan, yang dalam jabatan juga khusus satu video itu mengulas tentang NRG bagi mereka yang ikut PPG dalam jabatan. Memang media tersebut masih belum spesifik menjelaskan untuk tampil di info GTK-nya. Oke, sekarang saya akan coba kasih ilustrasi, kenapa NRG tadi belum keluar di info GTK, ya. Padahal kalau kita datang ke operator tunjangan atau operator KSG, di aplikasi KSG datanya sudah keluar. Kalau NRG yang valid untuk tunjangan adalah NRG yang sah keluar di aplikasi tunjangan. Dan kalau sudah keluar di aplikasi tunjangan, maka berikutnya akan keluar di info GTK. Nah, kalau belum keluar di info GTK, berarti data itu belum ada di aplikasi tunjangan. Nah, kalau belum ada di aplikasi tunjangan, maka ya dampaknya adalah dia tidak akan tervalidasi untuk peserta PPG dalam jabatan yang bisa menerima SKTP, ya. Itu aja. Oke, baik, untuk lebih jelasnya kita coba ambil ilustrasi begini, ya. Apa sebabnya energi kita belum nongol di aplikasi ya, atau di info GTK? Oke. Ini ada satu buah proses, ya, PPG dalam jabatan, ya. Nah, di dalam jabatan ini ada perguruan tinggi A, LPTKA, ya, perguruan tinggi A yang menyelenggarakan PPG dalam jabatan. Nah, ini ada pesertanya lulus. Ini peserta-peserta yang lulus, ya. Di perguruan tinggi B juga sama, ada peserta PPG dalam jabatan yang lulus, ya. Terus di perguruan tinggi C ada juga yang lulus. Di perguruan tinggi D lulus. Ini banyak nih. Jadi dari banyak perguruan tinggi atau LPTK yang menyelenggarakan PPG dalam jabatan, ini lulus semua datanya nih di tahun 2019 kemarin, ya. Lulus, ya, atau bahkan ada yang lulusnya di tahun 2018, ya. Lulus di 2018 di akhir, ya. Nah, terus mereka semua data-data kelulusan tadi, data-data yang sudah lulus dan sudah punya sertifikat pendidik, ingat, lulus dan punya sertifikat. Ya, kalau cuma lulus, belum ada sertifikatnya, belum bisa ke proses. Jadi, dia lulus, dinyatakan lulus dan punya sertifikat pendidik. Ya, jadi sertifikat pendidiknya itu sudah di print out gitu, ya. Nah, nanti semuanya ini akan dikumpulkan di KSG, ya, Konsorsium Sertifikasi Guru. Ya, itu akan dikumpulkan di sana, ya. Dari perguruan tinggi A dia akan masuk datanya ke KSG, ya. Dari perguruan tinggi B juga masuk, dari perguruan tinggi C juga masuk, dari perguruan tinggi D juga masuk, ya. Jadi semua masuk ke dalam
aplikasi apa sistem yang di KSG ya, di aplikasi KSG masuk. Nah, begitu masuk datanya itu ya, ini belum bisa langsung jadi energi ya, karena penerbitan energi itu perlu data-data lain, data-data penunjangnya ya. Yang pertama, biar seorang guru itu terbit energinya setelah dia lulus ikut PPJ, baik yang prajabatan maupun yang dalam jabatan, yang pertama yang dibutuhkan itu adalah NUPTK. Ya, dia harus punya NUPTK. Ya, nah di sini NUPTK belum diverifikasi secara detail. Yang penting dia sudah punya NUPTK. Ini NUPTK-nya namanya nama dia sudah. Ya, dia tidak akan lihat lagi yang lainnya. Ya, pokoknya yang penting punya NUPTK. Maka itu salah satu syarat yang sudah terpenuhi syarat untuk NUPTK-nya. Kalau dia sudah punya. Kalau belum, maka dia harus menunggu punya NUPTK dulu, ya. Nah, maka kalau belum punya NUPTK, ya silahkan coba ajukan NUPTK-nya melalui Perpal NUPTK, ya, Perpal PTK, ya, untuk pengajuan NUPTK. Ikuti prosedurnya. Saya yakin NUPTK itu tidak sulit, asal semua persyaratan minimalnya terpenuhi, ya. Apa saja persyaratannya bisa dilihat di bagian Perpal tadi ya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah dia punya NUPTK ya, selain punya NUPTK, dia juga akan dicek juga nih, NUPTK itu sudah pernah ada belum di arsip energi, sudah pernah ada belum gitu. Begitu NUPTK itu sudah ada, jadi ngeceknya dia tidak akan dicek apa namanya, NUPTK-nya berapa, namanya siapa gitu ya, tidak secara detail gitu. Jadi bukan validasinya, tapi akan cuma dicek NUPTK ini sudah ada belum di arsip. Kalau sudah ada, ya, ini tidak dibatalkan, tapi dia akan dicek sertifikasi keberapa dia yang sekarang yang diikuti nih ya. Nah, kalau ternyata ada, maka dia akan masuk kategori orang yang ikut sertifikasi kedua. Itu ya, kalau sudah ada. Nah, kalau belum ada, maka dia akan dibuatkan sebagai guru yang baru ikut sertifikat pendidik. Maka dikeluarkanlah energinya. Nah, kalau sudah ada, energinya tidak akan diterbitkan. Ya, energinya tetap menggunakan energi yang lama, tapi dia punya 2 sertifikat dan dua-duanya diakui. Gitu. Ya, masalah pengakuan untuk validitasnya tentang ini nanti kita bahas ya. Ini sekarang baru energinya ya. Nah, selain itu, selain dia dicek di arsipnya, kita juga akan lihat dia ada nggak di Dapodik. Nah, itu loh ya. Jadi kalau tidak ada di Dapodik, sudah punya NUPTK tapi tidak ada di Dapodik, ya juga tidak akan bisa keproses juga gitu loh. Karena aneh juga, udah punya NUPTK kok nggak ada di Dapodik. Dari mana itu NUPTK-nya? Saat minimum ini terpenuhi, barulah terbit energi. Nah, itu ya. Ini baru terbit energi. Tapi ini baru terbit. Ingat, ini baru terbit energi. Belum bisa keluar SKTP-nya. Ini karena baru ada di ranah penerbitan energi, ya. Ranah penerbitan energi. Nah, nanti data-data energi tadi, ya. Yang ada di KSG, ya, ini energi yang ada di KSG tadi akan ditransfer ke Simtun. Nah, data ini nih yang tadi hasil digenerate tadi akan dikirim ke Simtun, ya, akan dikirimkan ke Simtun. Nah, Simtun juga tidak langsung terima plug, oh pasang di Simtun, tidak. Kenapa? Karena kita menjaga jangan sampai energi yang masuk tadi salah. Kenapa? Bisa harus dibegituin gitu. Karena nih kejadian, ya, energi kemarin yang terbit 2019, terus SKTP terbit di 2019, akhirnya dibatalkan karena melanggar PP 41 tahun 2009, ya. Melanggar undang-undang gurunya, ya. Melanggar banyak yang dilanggar banyak lah ya. Nah, karena itu melanggar, akhirnya SKTP-nya dibatalkan. Makanya kalau yang ada di Info GTK keluar di atas ya lembaran merah judulnya SKTP dibatalkan tahun 2019, nah itu
itu termasuk salah satu orang yang terbit NRG di tahun 2019 dan terbit SKTP juga di tahun 2019. Ya, itu dibatalkan. Itu yang dibatalkan. Dampaknya apa kalau dibatalkan? Dampaknya panjang ya. Tentunya SKTP jadi tidak sah. Kalau SKTP tidak sah, maka pembayarannya pun jadi tidak sah. Kalau yang sudah terlanjur bayar. Kalau yang belum bayar ya nggak ada dampaknya, karena belum ada transaksi ya pembayaran. Nah kalau sudah, maka yang pembayaran tadi ekstrimnya adalah mengembalikan, ekstrimnya. Tapi biasanya sih ya tidak akan mengembalikan, tapi akan disesuaikan ke SKTP berikutnya ya di tahun 2020 ini. Oke, itu ya. Jadi energi yang sudah dibuat akan dikirim ke Simtun. Tapi sebelum masuk Simtun, ya dia akan melalui proses dulu. Prosesnya nggak banyak sebenarnya sih, cuma untuk memastikan bahwa yang pertama itu adalah NUPTK-nya. Ya, kalau tadi di depan tadi pada saat penerbitan energi NUPTK itu yang penting dia punya dulu. Dia tidak akan divalidasi secara detail. Nah, begitu masuk ke Simtun, kita akan cek secara detail. Ini NUPTK ini punya dia bukan? Punya dia bukan. Ya. Jadi kita harus pastikan bahwa NUPTK-nya, terus namanya, tanggal lahirnya, nama ibu kandungnya benar dia. Ya. Dari mana data itu bisa didapat? Yang pertama kita akan sandingkan dengan data master NUPTK yang ada di GTK. Ya, karena GTK ini merekam semua penerbitan NUPTK dari zaman awal dulu ya tahun 2006 sampai yang penerbitan terakhir ya yang sedang dilakukan di Pusdatin. Itu kita sandingkan itu. NUPTK-nya benar nggak punya dia. Nah, kalau ternyata NUPTK itu pernah digunakan oleh orang lain ya, oleh orang lain yang sekarang sudah pensiun, mungkin pensiunnya juga sudah lama gitu ya, itu tetap tidak bisa masuk. Kenapa? Karena itu berarti NUPTK itu tidak lagi unik. Itu pernah dimiliki oleh orang lain. Nah, lalu bagaimana kalau seperti itu? Kalau seperti itu, maka tetap si guru yang baru, dia harus mempunyai NUPTK yang baru. Gitu ya. Akhirnya tetap harus mengajukan NUPTK ulang. Nanti energinya akan di update sesuai dengan NUPTK yang terbaru. Ya. Karena energinya kemungkinan unik, kemungkinan energinya unik, ya. Oke, itu yang pertama, ya. Jadi dicek validitas NUPTK-nya pada referensi NUPTK yang ada di GTK, ya. Terus itu tadi yang dicek tuh tanggal lahir, nama, ya, nama ibu kandung, ya. Nggak banyak sebenarnya yang dicek itu cuma 4 field, NUPTK-nya, namanya, tanggal lahir, ya, terus nama ibu kandung. Tambahan itu tempat lahir, ya, tambahan 4 lahir. Jadi minimum 4 ya, tapi kalau ternyata ada sedikit penulisan, kadang-kadang ada salah penulisan nama ibu kandung yang agak ya tipis-tipis lah salahnya. Nah, ini diperkuat dengan tempat lahir. Ya, saya sebut seperti itu. Atau sebaliknya ya, kalau misalnya 4 tadi misalnya NUPTK, nama, tanggal lahir, tempat lahir sama tempat lahirnya yang agak beda nih misalnya, maka dia ceknya ke ibu kandung. Jadi ibu kandung dan tempat lahir ini cuma saling menguatkan ya. Oke. Sekarang NUPTK itu sudah sah, valid punya dia. Ya. Sudah sah, valid punya dia. Gitu ya. Jadi bukan punya orang lain lagi nih, ya. Maka di Simtun pun sama, akan melakukan cek lagi ke arsip di Simtunnya. Ya. Cek lagi di arsip di Simtunnya. Nah, di Simtun ini tentunya juga memegang arsip NRG yang sudah terbit dari awal. Ya, jadi tidak lagi parsial, jadi udah terbit dari awal. Nah, apa yang dicek di arsip ini ya? Yang pertama ya dicek NUPTK-nya dulu. Di data arsip sudah ada belum nih NUPTK-nya? Nah ya, begitu sudah ada NUPTK dia, ini valid nggak di awal tadi? Ya di versi di validasi NUPTK-nya. Nah, kalau valid dicek di arsip ada, kita cek lagi nih arsip ini nih. Loh, ini namanya sama nggak? Gitu loh. Ya, namanya sama nggak? Terus NRG yang dikirim sama nggak? Ya, kalau misalnya ketemu NUPTK-nya akan dicek NRG-nya sama nggak? Gitu. Kalau begitu cek NUPTK-nya ketemu di arsip, NRG-nya ternyata tidak sama, kita akan tolak. Ya, karena itu akan menimbulkan konflik nanti. Satu NUPTK punya 2 NRG. Nah, itu kan jadi bermasalah kalau NRG-nya
Beda. Begitu NRG-nya dicek sama. Oh ya, ini sama. NUPTK-nya sama. NRG-nya sama. Kita cek lagi nomor pesertanya. Nomor pesertanya sama enggak? Gitu ya. Kenapa? Ini untuk lebih memastikan bahwa yang memang benar-benar yang berhak terhadap NRG tersebut. Gitu. Nah, kalau ternyata NUPTK-nya sama, NRG-nya sama, itu ya. Terus nomor pesertanya beda. Nah, ini ada kemungkinan dia ikut sertifikasi kedua. Maka penanganannya di Simtun akan berbeda dengan yang penerbitan pertama, ya, dengan yang baru pertama ikut sertifikasi, ya. Tapi kalau yang kedua, maka kita akan lakukan prosesnya nanti agar validasi ke selanjutnya itu lancar, aman, itu maka kita masukkan kategori sertifikasi kedua. Karena kenapa? Karena kemarin sempat ada yang bertanya di Facebook saya, di halaman Facebook saya, Pak, saya punya 2 sertifikat. Sertifikat saya matematika dan bahasa Indonesia. Dulu awalnya saya ikut sertifikasi bahasa Indonesia karena saya ngajar bahasa Indonesia di SMP, ya, tahun 2011. Ya, saya ikut sertifikasi bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya ikut lagi. Ya, tahun berikutnya saya ikut lagi, ikut sertifikasi matematika karena di tahun itu saya mengajar matematika dan diajukan untuk ikut sertifikasi kedua. Apakah saya boleh, ya, mengajar matematika dan bahasa Indonesia? Dan apakah dua-duanya bisa diakui? Ya, kalau menurut aturannya sih, ya, yang saya baca, yang dihitung jamnya adalah yang mengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Ya, kalau dia punya 2 sertifikat pendidik, berarti kalau dia mengajar 2 mapel tersebut, ya, dianggap dia profesional dengan mapel tersebut, maka dua-duanya kita akui, ya. Jadi dia ngajar bahasa Indonesia mungkin 12 jam, dia ngajar matematika 12 jam, maka akan ketemu linearitasnya 24 jam. Ya, bisa. Jadi nggak masalah, ya. Jadi itu tidak masalah. Silahkan kalau memang ada yang punya 2 sertifikat pendidik, silahkan. NUPTK-nya tidak ketemu di arsip, NRG-nya tidak ketemu di arsip, maka dia otomatis diinjekkan sebagai data baru, ya, data baru. Nah, terus kalau sudah, dia akan masuk ke dalam kategori sertifikasi kedua. Oke? Selanjutnya setelah data itu masuk, dicek di arsip, tidak lagi aman lah istilahnya, sudah aman di arsipnya, maka selanjutnya baru masuk ke Simtun, ya. Masuk ke Simtun, terus masuk dalam salah satu guru yang divalidasi jam mengajarnya, ya, yang divalidasi jam mengajarnya, divalidasi tugas tambahannya, divalidasi, ya, untuk apa? Untuk tunjangan profesi. Ya, kalau sudah masuk di Simtun. Nah, begitu selesai proses validasi, begitu selesai proses verifikasi, maka data itu nanti baru akan masuk ke dalam info GTK. Nah, keluarnya seperti ini, ya, di info GTK, gitu ya. Jadi harus dilihat nanti dikeluarnya di info GTK, ya. Nanti akan keluar di info GTK itu harus tertera nama, ya, NIP-nya benar nggak, dicek nih, namanya udah benar belum, ya. Terus NIP-nya udah benar belum, terus NUPTK-nya benar nggak ini, nomor peserta sertifikasinya benar nggak ini, nomor NRG-nya benar nggak ini. Nah, kalau yang sertifikasi kedua, ya, ya mungkin nomor pesertanya bukan nomor peserta yang kedua. Ya, nomor peserta masih keluar nomor peserta yang pertama kalau sertifikasi kedua. Jadi abaikan saja, biarkan, karena yang nomor sertifikasi pertama pun tetap valid, ya. Kalau yang punya 2 sertifikat pendidik, jadi yang keluar nih baru nomor peserta yang pertama, ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ada perubahan di info GTK, bisa menampilkan seluruh data detailnya, ya, baik ya sertifikasi pertama maupun sertifikasi keduanya, ya. Mudah-mudahan lah, ya. Terus nama sekolahnya. Nah, nama sekolah ini bukan nama sekolah saat sekarang, gitu ya. Nama sekolah ini adalah saat dulu dia ikut sertifikasi, ingat tuh, ya. Saat dulu dia ikut sertifikasi di sekolah mana. Jadi nggak usah ribut.
Wah, sekarang saya bukan ngajar di SMA N 1 lagi. Sekarang saya itu mengajar di SMA 10 misalnya. Sekarang nih, ya, di 2020 saya dipindahkan ke SMA 10. Ya sudah, biarkan. Ini kan data kelulusan. Data kelulusan pada saat dia ikut sertifikasi dulu. Gitu ya. Jadi pada saat dia ikut sertifikasi dulu, dia di SMA 1. Sekarang dia di SMA 10. Sudah, biarkan. Tidak perlu dirubah. Ya, yang penting di dapodiknya itu tercantumnya di SMA 10 sesuai dengan dia mengajar saat ini, gitu ya. Jadi itu bukan artinya. Terus dicek lagi di kabupaten mana sekarang dia terdaftar. Nah ini, kalau ini kalau kabupaten kota ini wajib, ya wajib sama antara di data kelulusan ini dengan data di dapodik, wajib sama. Ya kalau di kabupaten kotanya wajib ini ya, jadi harus sama, dicek. Karena kalau tidak sama, nanti SKTP pun tidak akan bisa terbit. Data valid semua, cuma kabupaten kotanya beda. Nah, itu juga akan menghambat penerbitan. Ya, karena tempat mengajar dengan tempat pengakuan administrasinya dia di tunjangan profesi itu harus match. Ya, kalau dia sekarang di Bogor, maka tidak boleh dapodiknya Kabupaten Bogor. Kalau dia di Sukabumi, maka dapodiknya tidak boleh ada di Sumedang. Gitu ya. Jadi harus sama. Kalau data kelulusannya tertulis di situ Kabupaten Sukabumi, maka di dapodik pun harus terteranya di Kabupaten Sukabumi. Nah, di dapodik yang dipakai itu bukan kabupaten alamat si guru, tapi yang dipakai adalah alamat sekolah induknya. Sekolah induknya ada di mana? Ya, sekolah induknya kan bisa jadi ya antara contoh misalnya yang deket-deket lah ya, antara Rangkas dengan Pandeglang. Rangkas dengan Pandeglang ini cuma jaraknya dekat ya. Nah itu misalnya gurunya tinggal di Rangkas, ngajarnya di Pandeglang, maka pada data kelulusannya dia harus tertera di Simtunnya, ya ini kan data di Simtun ya. Di Simtunnya dia harus tertera di Pandeglang. Kalau dia terteranya di Rangkas, ini nggak valid. Ya. Karena kalau Simtun itu acuannya adalah sekolahnya, ya, satmingkalnya, satuan administrasi pangkalnya dia ada di mana. Nah, itu yang diakui ya. Jadi bukan alamat rumahnya. Gitu ya. Terus bidang studi sertifikasi ya, yang pertama itu berapa kodenya ya. Misalnya 157 bahasa Inggris ya. Terus yang kedua kodenya apa? Yang kedua memang tidak keluar nama bidang studinya ya. Ini kita akan lagi coba, kemarin dapat instruksi untuk diperbaiki biar informasinya bisa lebih lengkap gitu ya, bisa lebih lengkap. Terus jenjang, ini jenjang pun nggak boleh. Ini contoh seperti ini kurang benar ini. Karena jenjang pada saat jenjangnya strip itu berarti guru tersebut tidak memiliki jenjang gitu. Loh, kok bisa guru nggak memiliki jenjang? Lah, jadi bingung dia jenjangnya ada di mana, Dikdas, Dikmen, atau TK? Nah, ini harus jelas kalau misalnya jenjangnya SD, dia mengajar di SD, maka jenjang ini harus keluar di Dikdas. Dia mengajar SMP harus keluar di Dikdas. Kalau dia mengajar SMA, jenjangnya adalah Dikmen. SMK, Dikmen. SLB, Dikmen. Nah, kalau SDLB, tetap SDLB pun masuknya ke Dikmen. Ya, jadi harus jelas jenjangnya ada di mana ya. Kenapa? Karena ini berhubungan erat dengan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap data. Nah, kalau yang PNS itu kan dibayarkan di daerah. Jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap SKTP-nya nanti ya, agar bisa dibayarkan. Nah, oke. Terus kalau misalnya TK, nah TK itu jenjangnya berarti TK PAUD ya. Nah, kalau SPS gimana? SPS gak terima tunjangan profesi. KB bagaimana? KB juga tidak. Ya, jadi kalau yang PAUD cuma TK, ingat itu ya, karena yang bisa terbit tunjangan profesi gurunya adalah yang di pendidikan formal. Jadi nggak usah nanya nih. Kemarin masih banyak aja yang orang nanya, saya ngajar kau 24 jam, kenapa nggak keluar SKTP saya? Begitu dicek ternyata ngajarnya di kelompok bermain, ya, di playgroup ya, itu nggak bisa, ya. Jadi yang bisa itu ada yang di pendidikan formal.
Nah, pendidikan formal ya pada jenjang PAUD itu adalah TK ya. Oke. Terus status data 2. Nah, ini status data 2. Kalau 2 ini berarti ya datanya masih belum valid. Belum valid ini bisa macam-macam. Ya itu tadi kalau contoh di sini sebenarnya gampang. Dari jenjang saja dia belum ada jenjangnya, otomatis ini jadi tidak valid ya. Karena kalau ini valid nanti terbit SK dia tidak bisa dibayarkan. Itu lebih rumit lagi ya. Nah, kira-kira itulah ya kenapa NRG sekarang masih belum tampil di info GTK. Jadi sabar ya, sabar dulu. Kita sedang proses. Ini sekarang baru tanggal berapa sekarang? Tanggal 12 ya? 13. Sekarang tanggal 13 ya, jam 6 pagi ya. Ini kebetulan saya lagi sedang bahas tentang penggabungan data Paudikmas dengan Dikdasmen. Jadi nanti Dapodik, ini bocoran ya, jangan bilang siapa-siapa. Jadi ini bocoran, nantinya Dapodik itu jadi satu ya, mulai dari jenjang TK ya sampai SMK ya, semua sama, nanti menggunakan Dapodik yang sama. Nggak usah dihebohkan dulu ya, jangan dihebohkan dulu, lihat aja dulu nanti ya, karena kalau dihebohkan sekarang juga percuma ya. Oke, baik, itu saja ya yang ini. Jadi tidak perlu khawatir. Sekarang NRG yang sudah terbit tadi ya, posisi sekarang NRG ini sudah terbit, tinggal verifikasi untuk masuk ke Simtun. Ya, berapa lama sih prosesnya? Tergantung. Ya, ada sebagian yang sudah masuk, banyak kok ya. Yang PPG dalam jabatan kemarin sekarang datanya sudah keluar banyak ya di info GTK. Ya. Terus apakah langsung keluar sekaligus? Misalnya kalau pesertanya 300.000 keluar, tidak. Jadi yang valid duluan akan masuk ke Simtun. Mana yang valid duluan, yang tidak nanti akan masuk ke dalam data yang belum valid. Kita akan coba ulang lagi, cross check lagi nggak valid di mana, masalahnya apa ya. Kalau masih bisa diselesaikan, kita ulang prosesnya, kita selesaikan energinya agar bisa masuk ke Simtun ya. Terus begitu difilter sampai terakhir, data terakhir yang sudah benar-benar tidak bisa difilter lagi. Nah, ini mau tidak mau memang harus ada konfirmasi. Kemana? Ya konfirmasi ke Dinas Pendidikan atau ke gurunya langsung nanti ya. Kapan itu? Ya, nggak usah sekarang. Karena kalau sekarang memang sedang diproses. Jadi tunggu. Kapan? Kalau sampai akhir April. Sampai akhir April ya, tanggal 25 April atau 25 April itu ternyata masih belum masuk juga data yang ke Simtun ya, bolehlah kita bawa sertifikat pendidik kita bawa ijazah kita, temui operator tunjangan atau operator KSG di kabupaten kota. Apakah mereka bisa langsung menyelesaikan? Tidak. Mereka akan koordinasikan datanya ke admin tunjangan di pusat gitu ya. Nah, mungkin ada data yang slip, mungkin ada data yang tapi itu nanti. Kalau sekarang kita juga proses sistem dulu nih. Yang tadinya masuk dalam residu belum valid ya, kita akan coba ulang lagi prosesnya ya sampai data itu benar-benar tersisa yang sudah tidak bisa lagi diinjekkan ke dalam Simtun. Nah, itu kalau memang sudah benar-benar nggak bisa itu tadi, barulah kita butuh itu. Nah, apa misalnya yang tadi itu yang nggak bisa itu ya, kalau misalnya NUPTK-nya itu punya orang lain, itu otomatis masuk ke residu tuh nggak bisa proses kali itu. Nah, kalau misalnya kita nanti koordinasi dengan Pusdatin misalnya, ini orang ini sudah NUPTK-nya pernah dipakai oleh orang lain, bisa nggak digantikan? Misal kita nih ya koordinasi dengan Pusdatinnya ternyata oh iya itu bisa sertifikat NUPTK lain misalnya ya. Misal ini bisa seperti itu, maka itu akan bisa langsung diproses ya. Gitu, langsung diproses, diperbaiki NUPTK-nya akan. Nah, ada juga orang yang di Dapodiknya pakai NUPTK A ya, tapi ikut sertifikasinya NUPTK B. Nah, kalau yang ini perlu konfirmasi. Jadi nggak bisa nih ya, pasti akan selalu dianggap belum punya NUPTK di kita gitu ya. Oke, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Intinya tidak perlu panik saat ini ya.
tunggu saja proses berjalan ya. Kalau sampai akhir April masih belum juga nampak NRG-nya di info GTK, barulah kita coba koordinasi ke operator tunjangan ya. Karena kalau validasi NRG, bukan validasi jam ya. Kalau validasi NRG, ini kita bisa buka sampai akhir semester, yaitu di bulan Juni. Cuma melihat kondisi sekarang, ini kan Dapodik mau digabungkan ya. Ada kemungkinan cut off-nya bisa jadi lebih cepat ya. Kemungkinan cut off-nya bisa jadi lebih cepat ya. Tapi sekali lagi sabar dan tunggu proses berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.